Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum dan Masyarakat kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Penerapan Hukum Progresif dalam Kasus Hambalang. Karena tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, saya Alia Izhadi dengan NIM 2207 1010 1401. Nama saya Muhammad Fawaz Sabrar dengan NIM 2207 1010 1236. Nama saya Devin Fikret Majanugraha dengan NIM 2207 1010 1319. Ini nama saya Regita Mulidia Faiza. NIM saya adalah 220 710 101 404. Saya Raffi Dahanin dengan NIM 2207 10 10 11 52. Pengertian hukum progresif. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Satjipto Raharjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau ini bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme, yaitu suatu paham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cita, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas yang diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan kasus tentang contoh hukum progresif yang diterapkan di Indonesia, dan salah satu kasusnya adalah kasus Angelina Sondag. Dalam kilas balik perjalanan kasus korupsi yang menjerat Angelina Sondag ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 3 Februari 2012. Saat itu, NG masih menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi Demokrat sekaligus Badan Anggaran DPR. Penetapan NG sebagai tersangka ini berdasarkan pengembangan penyelidikan kasus dugaan suap Wisma Atlet yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yaitu Muhammad Nazarudin. Vonis awal yang dijatuhkan setelah melalui berbagai persidangan pada 10 Januari 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis berupa hukuman 4 tahun 6 bulan penjara terhadap Angelina Sondag. Ia juga dihukum denda 250 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menilai NG terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima pemberian uang senilai 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar Amerika dari grup Permai. Selaku anggota sekaligus Badan Anggaran DPR, NG menyanggupi untuk menggiring anggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional sehingga dapat disesuaikan dengan permintaan grup Permai. Vonis ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang meminta NG agar dihukum 12 tahun penjara ditambah denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan ini juga tidak mengharuskan NG membayar kerugian negara sesuai dengan nilai uang yang dikorupsinya sebagai yang dituntut oleh KPK. Majelis Hakim dan KPK memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah uang yang diterima NG. Menurut Majelis Hakim, NG terbukti menerima 2,5 miliar dan juru bicara MA Suhadi pada tanggal 29 Desember 2015 mengungkapkan NG tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, melanggar pasal 12A junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, junto UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada PK tersebut, NG juga mendapatkan pengurangan hukuman dan uang pengganti. Dihukum pula membayar uang pengganti sekitar 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar Amerika, subsidiar 1 tahun penjara. Tambah Suhadi. PK yang diajukan NG setelah diadili oleh Majelis Hakim Agung Syarifuddin yang juga ketua muda MA di bidang pengawasan dengan anggota hakim
Agung Andi Samsam Nganro dan Hakim Adehok tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi Samsul Rakan Caniago. Dan untuk trauma politik, kuasa hukum Angelina Krisnamurti memastikan Angie tidak akan kembali ke dunia politik. Mendengarnya saja Angie tidak mau dan lebih memilih membahas yang lain. Materi yang selanjutnya adalah Undang-Undang Penerapan Hukum Progresif. Di dalam kasus Angelina Sonda, undang-undang yang ditetapkan untuk Angelina Sonda sendiri dapat kita analisis sebagai putusan progresif dikarenakan hakim melakukan terobosan hukum dengan tidak lagi menerapkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOT, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan dengan menerapkan pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOT, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan terdakwa berperan secara aktif memprakarsai tindak pidana korupsi yang dilakukan pada proyek Kemendiknas dan Kemenpora. Selain itu, hakim pada tingkat kasasi juga menerapkan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 JOT, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berupa pidana pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana korupsi. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari kasus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain, serta selalu mengandung unsur penyelewengan. Seperti kasus Angelina Sonda yang sudah dijelaskan di atas, kasus korupsi diatasi dengan penerapan hukum progresif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kesalahan kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik yang kuasa. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.